Selamat pagi teman-teman. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kita siap-siap dulu yuk. Pertama-tama kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk, segar, dan rapi. Terus kita jangan lupa sarapan juga ya, supaya waktu ibadah nanti kita tidak lapar dan bersemangat. Setelah itu kita pakai pakaian yang nyaman, rapi, dan sopan ya. Contohnya seperti ini. Keren kan? Saat pujian sedang berlangsung, mari kita fokus. Jangan lupa ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Pada waktu guru-guru memberitakan firman Tuhan, mari kita fokus dan duduk yang rapi ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal dan sayang sama Tuhan Yesus. Setelah ibadah sudah selesai, jangan lupa rekam ayat hafalan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggu ya. God bless you all, teman-teman. Shalom adik-adik. Shalom. Kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah di tahun yang baru. Penyertaan Tuhan begitu sempurna. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Yuk adik-adik, kita duduk diam, manis, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami dan keluarga. Tuhan, pagi ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus pimpin, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami terus bersuka cita karena hari ini harinya Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Wah, puji Tuhan ya adik-adik ya. Semua bersuka cita, luar biasa ya. Semua siap untuk memuji Tuhan? Amin. Siap. Haleluya. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri ya. Kita siap memuji Tuhan. Yeay. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
Kasih Allah tidak pernah berkesudahan adik-adik ya. Penyertaannya sungguh luar biasa ya. Menyertai adik-adik, menyertai mama papa ya. Luar biasa adik-adik ya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau bersyukur adik-adik. Atas apa? Atas semua kasih dan kebaikan Yesus kepada keluarga kita ya adik-adik ya. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Berjumpa kembali di pagi hari ini, di tahun yang baru, di tahun 2021. Tentunya dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, dan dengan berkat yang baru. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang pelayan Tuhan yang bernama Stefanus. Adik-adik tentu sudah tahu bahwa Yesus kita, Yesus Kristus itu sudah mati buat kita di atas kayu salib. Dan dia juga sudah bangkit pada hari ketiga. Dan setelah dia bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, ia memberikan janji kepada murid-muridnya. Janjinya apa ya adik-adik? Kita baca sama-sama yuk di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, apa tadi janjinya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Yang pertama, dia berjanji bahwa kamu, murid-muridnya, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan yang kedua, janjinya Tuhan Yesus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik tahu tidak siapa sih Roh Kudus itu? Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi yang diam di dalam diri orang-orang percaya, yang tinggal di dalam diri adik-adik semua. Roh Kudus itu yang menolong kita, yang menuntun kita, dan menjaga kehidupan kita semuanya. Ya, dan adik-adik, janji itu ditepati oleh Yesus pada saat hari Pentakosta dan Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Kita baca ya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, seperti yang tadi kita baca dalam firman Tuhan menyatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu. Nah, adik-adik tahu nggak? Akibat dari Roh Kudus dicurahkan, maka semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Yang awalnya hanya 3.000 orang yang percaya. Kemudian tambah banyak, bertambah menjadi 5.000 orang laki-laki. Dan semakin banyak lagi, bertambah lagi orang-orang yang percaya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah jumlah orang-orang yang percaya itu semakin banyak, maka dibutuhkan para pelayan untuk melayani orang-orang percaya tadi, untuk melayani jemaat. Dan seorang pelayan itu harus memenuhi beberapa syarat. Syaratnya itu, seorang pelayan itu harus terkenal baik, penuh dengan roh, ya, dan penuh dengan hikmat. Maka dipilihlah 7 orang pelayan. Nah, termasuk diantaranya itu seseorang yang bernama Stefanus. Stefanus bertugas untuk menangani pelayanan kepada para janda dan jemaat
yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Nah, Alkitab menyatakan bahwa kehidupan Stefanus itu penuh dengan karunia, penuh dengan kuasa, dan dia mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Dengan kata lain, kehidupan Stefanus itu layak untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia layak menjadi saksi, dia menjadi terang dunia. Stefanus itu tidak hanya dipenuhi oleh karunia, tidak dipenuhi oleh kuasa, tidak hanya mengadakan mukjizat dan tanda-tanda, tapi Stefanus juga memahami akan kitab-kitab, diantaranya kitab Musa dan kitab para nabi. Jadi Stefanus rajin membaca dan mempelajari kitab-kitab. Kalau sekarang Alkitab yang adik-adik baca. Nah, adik-adik, tapi ada beberapa orang Yahudi, tua-tua, ahli Taurat, mahkamah agama itu tidak senang dengan pelayanan Stefanus. Maka mereka menghasut, membujuk orang banyak, sehingga Stefanus diseret dan dilempari batu sampai mati. Namun adik-adik, Stefanus tidak marah, dia tidak dendam, dia mau mengampuni mereka semua yang sudah menganiaya dia. Dan setelah kematian Stefanus ini, maka apa yang dijanjikan oleh Yesus pada saat kenaikannya ke surga, ingat adik-adik tadi, bahwa Injil Kerajaan Allah akan tersebar keluar dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, termasuk kita saat ini, termasuk adik-adik semua. Kita semua sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah salah satu pelayanan dari Stefanus. Nah, apa yang kita pelajari pagi hari ini dari Stefanus? Yang pertama, Stefanus hidup dalam kebenaran dalam firman Tuhan. Dia rajin membaca kitab-kitab, ya. Kita rajin membaca Alkitab. Dan yang kedua, kebenaran itu menjadikan Stefanus dipenuhi oleh Roh. Dan setelah dipenuhi oleh Roh, maka kita bisa melayani Tuhan. Bahkan dengan Roh itu kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah kalian juga sudah rajin membaca Alkitab? Apakah kalian juga sudah hidup seperti Stefanus, menjadi terang dunia yang memberitakan Injil? Nah, adik-adik juga bisa memberitakan Injil, yaitu dengan hidup benar di hadapan Allah. Hidup hormat dan taat kepada orang tua, kepada guru, kepada orang-orang yang lebih tua. Hidup mengasihi teman-teman kalian, sesama kalian. Dan terlebih lagi, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, kalau adik bisa lakukan itu, maka adik-adik juga bisa menjadi pelayan Tuhan. Adik-adik bisa menjadi terang dunia. Nah, demikian firman Tuhan pagi hari ini yang dapat kakak sampaikan. Kakak akan memberikan ayat hafalan pagi hari ini buat adik-adik semua. Ayat hafalannya kakak ambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Kita mau berdoa bersama untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami masih boleh datang kepadamu dalam ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Kami boleh diberkati ya Tuhan lewat puji-pujian. Kami boleh diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan ya Bapa. Dan biarlah Engkau mampukan kami semua, terlebih adik-adik ya Tuhan, untuk kami boleh menjalankan apa yang Kau perintahkan. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi pelayan-Mu ya Bapa. Dan kami boleh menjadi terang dunia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan kami semua.
yang sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Kau berkati juga seluruh keluarga kami ya Tuhan. Dan biarlah kami mau menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan dan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik, semua diberkati dengan firman Tuhan. Wah luar biasa ya adik-adik ya. Adik-adik jangan lupa ya firman Tuhannya, ayat hafalannya dihafalkan ya. Lalu divideokan dan dikirim ke grup WhatsApp masing-masing. Adik-adik jangan lupa persembahannya dititip ke mama papa ya. Adik-adik ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita mau tutup ya. Yuk Ciwi. Yuk adik-adik, kita tutup ibadah kita pagi ini, kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan pagi ini dalam ibadah online. Kami tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hati kami tetap tertuju untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh merema di dalam hati kami. Biarlah kami bisa menerapkannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat buat kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, diberkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Kiranya Tuhan yang selalu menuntun dan selalu membukakan pintu berkat buat setiap kami. Diberi kesehatan buat kami agar kami bisa tetap melakukan ibadah dan memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna setiap harinya. Kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan dan kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dadah, adik-adik, sampai jumpa, sampai ketemu lagi Minggu depan. Dadah.